Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Lestari dari jurusan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir dari studi kelayakan bisnis yang saya lakukan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para instruktur serta wakil pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam pelaksanaan penyusunan laporan akhir ini. Terima kasih juga kepada teman-teman manajemen kelas B serta teman-teman di kelas lab MSKBC. Yang pertama, saya akan mendeskripsikan sedikit profil mengenai bisnis dari yang saya lakukan di laporan akhir ini. Bisnis ini saya beri nama One Design. One Design sendiri terinspirasi dari nama saya sendiri, yaitu Wandi. One Design, Wandi Design. Bisnis One Design ini adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa, di mana jasa yang ditawarkan adalah jasa pembuatan desain grafis, seperti desain brosur, banner, dan sejenisnya. Bisnis ini juga termasuk ke dalam jenis bisnis follower atau pengikut, dikarenakan bisnis di bidang desain sendiri bukan merupakan hal yang baru, terutama di daerah Garut. Untuk penyusunan laporan akhir ini dilakukan sejak bulan Februari 2020 sampai bulan Juli 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai aspek dari laporan akhir studi kelayakan bisnis dari One Design. Yang pertama adalah aspek pemasaran. Aspek pasar dari segi produsen dari One Design ini merupakan atau termasuk ke dalam pasar oligopoli, dikarenakan bisnis desain atau jasa desain di daerah Garut hanya terdiri dari beberapa produsen saja. Selain itu, pemasaran yang dilakukan oleh One Design dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dilakukan secara online melalui beberapa media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dilakukan secara offline juga, dilakukan melalui banner, brosur. Selain itu melalui mulut ke mulut. Dalam hal ini dilakukan oleh para konsumen One Design. Yang kedua adalah secara teknis atau aspek teknis dan teknologi. Secara teknis, proses pendesainan One Design, proses produksinya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, proses pemesanan. Pemesanan dapat dilakukan secara online maupun offline. Yang kedua adalah proses pendesainan. Proses pendesain ini biasanya berlangsung 2-3 hari. Dan yang terakhir adalah proses pendistribusian jasa dari One Design. Pendistribusian juga hampir sama dengan proses pemesanan, dapat dilakukan secara online maupun offline. Yang selanjutnya adalah aspek manajemen. Secara manajemen, One Design ini memiliki tujuan umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan tentunya. Keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Keuntungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari pemilik One Design itu sendiri dan juga kesejahteraan dari para karyawannya. Selanjutnya adalah dari segi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dari One Design ini harus memenuhi beberapa faktor. Yang pertama adalah kejujuran, di mana sumber daya manusia dari One Design harus jujur dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, harus mempunyai skill. Skill tersebut diantaranya adalah skill untuk mendesain, skill dalam desain grafis, serta mengoperasikan komputer serta software desain yang disediakan. Di antaranya adalah CorelDRAW X7 dan Adobe Photoshop. Dan selanjutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan dari One Design ini saya akan memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama, dari segi pendanaan. Dari segi pendanaan, One Design ini membutuhkan kurang lebih sebesar 110 juta rupiah untuk tahun pertama, dengan persentase 40 juta berasal dari pinjaman, berasal dari perbankan, dan sisanya sekitar 70 juta berasal dari modal sendiri dari pemilik One Design. Selain itu, pada aspek keuangan juga dilakukan beberapa analisis kelayakan bisnis. Di antaranya adalah break-even point atau BEP, PBP atau payback period, IRR,
NPP, dan PI. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa saya memilih bisnis di bidang desain dan yang saya beri nama One Design ini. Saya pikir bisnis di bidang desain, dalam hal ini One Design, desain grafis, akan mempunyai prospek yang cukup bagus untuk di masa yang akan datang, serta akan memberikan banyak keuntungan menurut saya. Jasa di bidang One Design ini saya pikir memiliki beberapa keuntungan tersendiri dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, saya pikir tidak terlalu memiliki banyak pesaing seperti yang saya jelaskan tadi, karena termasuk ke dalam bisnis pasar oligopoli juga. Dan yang kedua, biasanya pembelian bahan baku atau teknologi yang dibutuhkan hanya sekali saja atau berjangka panjang, sehingga proses produksi tidak akan memakan biaya yang cukup besar kecuali di awal-awal bisnis berdiri saja. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana tren pasar saat ini dan tren pasar yang akan datang. Untuk tren pasar saat ini, saya pikir bisnis online akan semakin meningkat, ataupun semua bisnis yang pendistribusian barang atau jasanya dilakukan dengan jasa ekspedisi atau jasa pengiriman. Saya pikir itu akan meningkat. Selain itu, untuk tren bisnis di masa yang akan datang, saya pikir akan lebih mengarah ke bisnis online juga akan tetap meningkat, akan tetapi bisnis di bidang cloud atau berlangganan seperti Netflix, YouTube Premium, Steam, dan sebagainya akan meningkat juga. Oleh karena itu, saya pikir bisnis One Design juga akan tetap berkembang di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah apa sih yang membedakan bisnis One Design dengan bisnis desain sejenis atau para pesaing? Yang pertama, saya pikir dari segi harga. Dari segi harga, bisnis One Design ini sangat terjangkau atau lebih murah daripada para kompetitornya, di mana bisnis One Design ini menawarkan tarif kerjasanya mulai dari Rp50.000 rata-ratanya. Sementara para pesaing lebih tinggi dari One Design. Selain itu, dari segi desain juga dapat bersaing dengan para kompetitor, para pesaing. Selain itu juga One Design berkomitmen untuk selalu mengupdate atau memperbarui desain galerinya, serta menambah koleksi desain yang dia punya. Selain itu, saya pikir bisnis One Design ini akan maju dan akan terus berkembang. Selanjutnya ada kesimpulan dari laporan akhir studi kelayakan bisnis ini. Saya pikir dari segi pasar dan pemasaran, One Design sudah melakukan segmentasi target posisi dengan benar sesuai dengan jenis bisnisnya. Dari segi teknis dan teknologi, One Design juga sudah memenuhi standar, di mana One Design juga sudah mempunyai teknologi yang sesuai untuk produk jasa yang dia produksi. Dari segi sumber daya manusia, One Design juga sudah memenuhi sumber daya yang mencukupi, serta mempunyai skill yang memadai untuk menjalankan software atau proses mendesain dengan baik. Dari segi keuangan juga, berdasarkan beberapa analisis kelayakan tadi, contohnya dari PBP atau payback period atau tingkat pengembalian juga sudah baik karena kurang dari umur investasi sudah terkembalikan. Dari IRR juga sudah melebihi presentasi simpanan modal yang sebesar 9% dari perbankan. Dari segi lingkungan hidup juga, bisnis One Design tidak menimbulkan kerugian untuk lingkungan. Dari segi politik, segi yuridis, dan lainnya juga sudah terpenuhi. Dengan demikian, saya pikir bisnis One Design sudah memenuhi segala syarat dan dapat berjalan dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam penjelasan maupun penulisan dari laporan akhir ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.